Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 15 Pemerasan karena kenyamanan. Gadis muda itu tertegun pada saat itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang pengemis kecil yang mencuri belati itu darinya dan bahwa ia telah tertangkap. Yang lebih mengejutkannya ialah pengemis kecil itu begitu kurang ajar hingga telah mengambil keuntungan darinya di depan banyak pasang mata. Keponakanku ini telah dimanja dan sudah terbiasa dengan sifatnya yang keras kepala. Jika dia telah menyinggungmu dengan cara apapun, aku mohon tuan muda untuk memaafkannya. Sebuah suara berat yang dipenuhi dengan rasa kagum terdengar dan Feng Jiu mengangkat matanya untuk melihat mereka, matanya menyipit. Orang yang berbicara tentu saja adalah pria paruh baya. Dia berbicara bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai permintaan maaf. Fakta bahwa dia mampu menahan amarah di hatinya dan mempertahankan ekspresi tenang meskipun dia tidak senang berbicara kepadanya dengan cara yang ramah benar-benar mengejutkan. Jadi, ketika terbiasa manja dan keras kepala berarti kau bisa mengambil nyawa orang lain tanpa pandang bulu. Kalau saja aku tidak cepat menghindar, kurasa aku sudah melaporkannya kepada Raja Hades. Dia melotot dingin ke arah pria paruh baya itu, mulutnya melengkung membentuk senyum masam, tidak membalas kebaikannya akan sangat tidak sopan. Sebenarnya, aku harus membalas budi wanita cantik itu. Saat dia berbicara, belati yang ditekan ke leher gadis muda itu terdorong ke bawah, dan setetes darah mengalir keluar, sangat merah di kulit putihnya yang cerah. Aduh! Gadis muda itu tersadar kembali dari rasa sakit yang tiba-tiba. Saat belati itu ditekan ke lehernya, dia menegangkan tubuhnya dan tidak berani bergerak sedikit pun, wajahnya dipenuhi rasa takut dan panik untuk berkata, Kau tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Ups, maaf banget. Aku jadi takut sama anak panah yang kamu tembak tadi dan tanganku masih gemetar. Kayaknya aku udah bikin kamu berdarah. Melihat pemandangan di hadapannya, wajah pria paruh baya itu menjadi gelap. Ekspresinya yang sebelumnya ramah dengan cepat memudar. Dia berkata kepada Feng Jiu dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mendengar itu, mata Feng Jiu tersenyum, aku tidak menuntut, tapi kupikir jika aku punya sesuatu yang berwarna emas atau benda-benda keperakan untuk menenangkan syarafku, tanganku mungkin tidak akan gemetar lagi. Ketika lelaki setengah baya itu mendengar itu, wajahnya sedikit rileks saat dia memberi isyarat kepada pemuda di sebelahnya. Pemuda itu mengangguk dan melangkah maju, sebelum mengambil tas kecil yang tidak mencolok dari pinggangnya, dan mengeluarkan 2 batang emas murni. Bagaimana kalau kita berikan 2 batangan emas ini kepada tuan muda untuk menenangkanmu? Pada saat itu, mata Feng Jiu dengan cepat melirik tas kecil milik pemuda itu. Menurut ingatannya, itu seharusnya adalah tas kosmos yang dapat menampung banyak barang yang tak ternilai harganya di pasaran. Sepertinya kelompok orang ini bukan berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia mengalihkan pandangannya ke 2 batangan emas di tangan pria itu dan mencibir, kau mengusir pengemis. 2 batangan emas dan kau pikir itu bisa menenangkanku. Wajah pemuda itu menegang, menatap pengemis kecil berlumuran kotoran di hadapannya sambil berpikir, bukankah kau benar-benar salah satunya? Meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa jijik, namun wajahnya tidak menunjukkan apapun saat dia mengeluarkan 4 batangan emas batangan lainnya, apakah ini cukup? Ling Mo Han melirik beberapa batangan emas yang bagus lalu dia diam-diam mengalihkan pandangannya. Batangan emas dan perak seperti ini hanya dapat membelikan mereka barang-barang material. Membeli barang-barang untuk tujuan budidaya, tidak mungkin dilakukan tanpa mata uang kristal. Dibandingkan dengan mata uang kristal yang sangat berharga, batangan emas ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Namun, pengemis kecil itu tidak meminta apapun lagi saat dia membuka mulutnya, kecuali barang-barang emas dan perak, yang sungguh bodoh. Feng Jiu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia melihat beberapa batangan emas dan menatap ke atas sambil berkata, kita akan impas setelah ini. Setelah aku melepaskannya, kalian semua tidak boleh mengejarku. Tentu saja. Pria paruh baya itu menyetujui dengan suaranya yang dalam. Apa katamu? Dia mendekatkan wajahnya ke wajah gadis muda itu dan bertanya sambil tersenyum.